Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Perwakilan pengunjuk rasa yang menuntut Bupati Barito Timur mundur dari jabatannya diterima oleh Ketua DPRD dan anggota DPRD Barito Timur, Senin 31 Agustus 2020. Perwakilan pendemo ini menyampaikan 10 tuntutan mereka secara langsung kepada para wakil rakyat ini. Aksi damai yang dilakukan warga Kabupaten Barito Timur Bartim untuk menyampaikan aspirasi dan meminta Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Barito Timur untuk mencopot atau menghentikan Bupati Barito Timur atas ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, disambut pimpinan dan anggota DPRD. Perwakilan yang dari masyarakat bersyukur yang menyampaikan aksi damai kepada kepala daerah Barito Timur. Jadi sudah kita terima tadi di ruang pleno DPRD dengan wakil dan juga ketua komisi yang hadir dan juga kawan-kawan anggota. Ada 10 orang perwakilan tadi yang menemui kita. Nah, dari pertemuan kali ini kita mendengarkan keluhan, saran dan pendapat mereka. Yang pada intinya aspirasi atau hal kejadian hari ini saya berharap ini menjadi bahan masukan dan evaluasi serta bahan pertimbangan bagi kita semua, khususnya bagi kepala daerah Barito Timur sebagai pihak yang dituju oleh masyarakat. Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo dan anggota DPRD menerima 10 orang perwakilan pendemo untuk mendengarkan dan menerima surat yang menjadi tuntutan masyarakat yang diserahkan oleh Koordinator Aksi Jumudi. Daerah potensi, pelabuhan Pemda Telang Baru tidak selesai, Jalan Ekor Mirak tidak selesai, Desa Dambung hilang, tapal batas tidak selesai, bidang pengelolaan kepegawaian ASN daerah, pemerintahan yang disebut dipimpin oleh Saudara Ampera yang bebas secara otoriter, dan pemangkasan tunjangan kinerja ASN, penarikan kendaraan dinas, peningkatan dana desa, penarikan dana desa 450.000 per bulan seluruh perangkat desanya. Aksi demo tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan dan aksi berlangsung aman dan damai. Cuma satu hal adalah tolong kami sendiri dikuatkan. Tolong kami sendiri dikuatkan. Yang dikontrol itu bukan hanya bupati. Kontrol saja DPR di dalam ini. Siapa yang sebenarnya tidak pro terhadap masyarakat. Dan kami sudah melakukan interpelasi itu sudah beberapa tanda tangan. Tolong dicek siapa yang tidak mau tanda tangan. Jadi sejujurnya kami sangat serius dengan kondisi ini karena kami pun merasa bahwa tidak ada penghargaan terhadap lembaga DPR, apalagi terhadap masyarakat yang lain. Semuanya hanya simbolistik, mainnya cuma media. Bahkan saya katakan kemarin, tolong kita kupas tuntas masalah pemberdayaan itu. Saya siap diundang. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahrizali, Haji Suryansah melaporkan. Aksi damai dilakukan oleh masyarakat di Barito Timur. Aksi damai ini merujuk pada permintaan masyarakat agar pihak Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Barito Timur mencopot jabatan Bupati Bartim atas ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan daerah Bartim. Untuk mengulik lebih lanjut terkait aksi ini, kita telah tersambung dengan Bapak Jumudi selaku Koordinator Aksi. Selamat malam Pak Jumudi. Kita kembali tersambung dengan Bapak Jumudi selaku Koordinator Aksi Damai di Barito Timur. Selamat malam Pak Jumudi. Halo. Baik, selamat malam Pak. Kita langsung saja. Siapa saja yang ikut terlibat dalam aksi damai ini Pak? Terlibat di dalam aksi damai ini adalah masyarakat. Bukan siapa-siapa, tidak ada indikasi politiknya Pak. Oh, yang penting artinya masyarakat itu sudah melihat dalam keberadaan Barito Timur itu sangat parah, sehingga masyarakat itu punya pemikiran untuk sebagaimana supaya maju di daerahnya sendiri. Oleh sebab itu tidak ada indikasi muatan politik lainnya. Ini murni gerakan hati nurani masyarakat tentang pembangunan Barito Timur itu, Bo. Baik, kemudian Pak, selama berapa lama aksi damai tersebut berlangsung?
Kami melaksanakan aksi damai itu di depan kantor Bupati, di halaman kantornya kalau tidak salah kurang lebih 1 jam, di depan kantor DPR-nya kurang lebih 1 jam. Baik, apa kemudian yang menjadi substansi tuntutan yang diajukan oleh masyarakat ini, Pak? Substansinya kami melihat dari beberapa pembangunan dan termasuk artinya penggunaan dananya dan termasuk kewenangan yang dilakukan oleh Pak Bupati itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pertama, perlu kami sampaikan, artinya catatan kritis kondisi objektif Kabupaten Batu Timur ialah di bidang penyerapan anggaran APBD. Tahun 2014 itu Barito Timur mendapatkan dana silpa pengembalian ke pusat itu 70 miliar. Tahun 2015 itu berjumlah dengan 70 miliar juga silpanya. Tahun 2016 silpanya 69 miliar. Dan tahun 2017 silpanya 8 miliar. Tahun 2018 silpanya 113 miliar. Silpa tahun 2019 itu 69 miliar. Berdasarkan hal tersebut, kami sangat mengerti bahwa bagaimana ekonomi Barito Timur sangat terpuruk. Kenapa Barito Timur sehingga mendapatkan dana silpa sedangkan masyarakatnya sengsara penuh dengan kekurangan dan setiap desa dan setiap pelosok tidak menerima apapun yang disebutkan merdeka. Oleh sebab itu kami menuntut dikemanakan uang ini dan kami sangat mengerti uang yang disebut silpa itu ada 2 fungsi, Bu. Pertama, dana silpa murni, dana silpa murni sisa dari pekerjaan anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau silpa yang sampai 70 miliar ini berarti silpa itu adalah silpa fiktif. Maka oleh sebab itu kami mempertanyakan kepada pemerintah Barito Timur, khususnya kepada Bupati, mampu atau tidak dia artinya memimpin atau membangun atau artinya mengendalikan dana atau mempergunakan dana tersebut. Dan sehingga karena silpanya ini kami lihat dari beberapa tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, setelah kami jumlahkan jumlah silpanya kurang lebih hampir 500 miliar, hampir setengah 1 tahun APBD kita. Maka oleh sebab itu, masyarakat Batu Timur sengsara, tidak punya apa-apa, tidak punya pembangunan, tidak punya bantuan-bantuan yang sebagai yang diharapkan oleh masyarakat Batu Timur. Maka oleh sebab itu, kami gerakan hati nurani masyarakat dan masyarakat Batu Timur, para tokoh yang hadir untuk mempertanyakan dan meminta Bupati Batu Timur turun dari jabatannya melalui sidang istimewa DPR dan sesuai mekanisme kita akan membuat surat ke Menteri Dalam Negeri dan kami akan laporkan ini langsung ke KPK. Karena apa? Karena menurut kami ada penggelapan atau penimbunan tersebut, Bu. Itu yang seperti yang kami harapkan. Ya, Bu. Kemudian apakah ada poin-poin lain, Pak? Poin-poin lain banyak, Bu. Ini di sini masalah bidang infrastruktur. Infrastruktur ini sudah dianggarkan jalan lingkar ampah itu tidak ada, kota ampahnya tidak ada dilaksanakan sedangkan anggarannya sudah ada. Baik. Lalu jalan desa Dambung itu tidak ada. Dan juga pembangunan pasar ampah yang sudah anggarkan dan diketokkan oleh DPR tidak ada. Dan selanjutnya penataan kota itu tidak ada sama sekali. Stadion ada di Jalan Megantis itu tidak dilaksanakan sedangkan itu sudah ada dananya. Jadi kami mempertanyakan dikemanakan dana tersebut oleh Bupati yang ada yang pertama Ampera Yemebas itu seperti apa dia mengelola APBD kita sehingga kita mendapatkan artinya dana silpa kurang lebih 7 miliar setiap tahun. Baik, Pak. Dan anehnya lagi menjadi pertanyaan kami kenapa dan mengapa ada dana silpa sedangkan Barito Timur boleh dicek di keuangan bahwa dia mempunyai defisit anggaran. Kok bisa dana silpa kalau defisit anggaran itu aneh. Jadi oleh sebab itu kami mempertanyakan kenapa dan di mana rimba uang-uang rakyat ini yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat sehingga bisa dikembalikan. Nah ini menjadi pertanyaan. Berarti dalam tanda petik bahwa tidak ada kemampuan Bupati Batu Timur untuk memimpin pemerintahnya dan pembangunannya sendiri. Lebih baik dia mundur daripada dia meneruskan. Baik, artinya Pak. apa? Baik. Kemudian berarti terkait tuntutan ini poin paling krusial yang saat ini dirasakan oleh masyarakat adalah terkait dana tadi ya, Pak ya? Dana tadi dan dana CSR dan termasuk ASN, banyak lagi poin-poin dari 10 poin itu tuntutannya. Baik.
Kemudian sejak kapan Pak masyarakat mulai merasa resah dengan kepemimpinan Bupati Barito Timur saat ini? Sebenarnya masyarakat ini sudah sejak 3 tahun periode pertama sudah merasakan, tetapi masyarakat ini karena satu hati suku, satu agama, sehingga masyarakat ini tidak mau sampai mengguncangkan. Nanti diketawain orang Jawa, diketawain orang Sulawesi, diketawain orang Banjar, bahwa kami sama-sama kami akan ribut untuk menuntut hal ini. Tetapi kalau kami sudah 3 tahun, artinya dia menjabat, dan tahun keempat dan kelima mulailah terjadinya, artinya kejadian-kejadian ini yang kami sebut bahwa dia tidak mampu untuk memimpin Barito Timur itu dengan baik. Baik Pak. Bagaimana kemudian respon pemerintah dan DPRD menanggapi tuntutan pada aksi damai tersebut Pak? Kalau respon dari pihak DPR Barito Timur, saya sangat mengucapkan terima kasih luar biasa. Kenapa? Aspirasi masyarakat demo damai ini diterima dengan baik dan juga akan dilaksanakan. BAMUS menentukan tanggal hari hal untuk melakukan hak angket itu sendiri. Maka oleh sebab itu kami sangat berterima kasih kepada DPR. DPR sangat mendukung, karena kami adalah tidak ada lain tempat kami untuk menyampaikan aspirasi kami adalah kepada DPR, ada sebagai wakil rakyat yang ada di Barito Timur ini khususnya. Nah, perlu kami tambah lagi Bu, ini di bidang pengelolaan pegawai. Di bidang pengelolaan pegawai ini sangat menghancurkan kami, di mana ada beberapa dinas yang dilakukan oleh Bupati Barito Timur PLT Pak, Bu. Pertama saya sampaikan, dinas pariwisata PLT, dinas inspektorat dan pendapatan daerah itu 1 orang itu PLT. Habis itu dinas PO pemukiman dan POPR 1 orang. Habis itu BKD dengan asisten 1 itu PLT juga. Habis itu dinas pendidikan PLT. Habis itu Sekda pun itu PLT. Nah, ini menjadi pertanyaan kami, sedangkan mereka sudah lulus asesmen. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena apa? Sangat kami tahu bahwa apabila dilaksanakan PLT itu, bahwa anggaran atau mempergunakan dana yang ada di tiap-tiap instansi itu harus melapor bupati. Itu benar, karena bupati penanggung jawab adalah kepala dinas, itu adalah pelaksana. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami, kenapa berapa dinas itu semua harus tunduk dan laporan kepada bupati, dan di tangan bupati semua mengeluarkan dana itu. Ada apa ini terhadap pemerintah itu? Membangun atau tidak? Nah, itu hal Bu. Dan kedua, perlu kami sampaikan, dana CSR ini kurang lebih hampir 30 miliar dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Ini tidak ada tahu di mana rimbanya dan di mana jawabannya. Nah, itu ketiga, masalah lagi yang perlu kami sampaikan kepada Jurnal TV, bahwa perlu kami sampaikan tentang pekerjaan atau pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk kontraktor. 169 perusahaan yang ada yang kami catat, setiap tahun hendak mendapatkan 20 CP yang bisa bekerja. 149 CP itu tidak ada bekerja. Bagaimana ada relokasi ekonomi yang ada bergulir di Barito Timur kalau itu hanya larinya ke Kalimantan Selatan, ke Tabalong dan lain sebagainya? Kenapa? Mungkin ini yang kami katakan, bupati tidak mau membangun dan tidak mau membimbing dan tidak mau membina masyarakat itu sendiri. Untuk apa dia menjadi bupati? Seharusnya melalui beberapa pelanggaran menyangkut finansial ini, kami harapkan semua elemen masyarakat, semua penegak hukum untuk melihat sejauh mana keberadaan yang berapa poin yang kami sampaikan. Nah, terakhir, nanti bisa aja masih ada poin 8 dan ke-9, perlu kami sampaikan dana COVID. Ini dana COVID-19 itu yang disampaikan di sini, pengadaan alat pelengkap dokter APD di dalam itu harus melalui pelelangan dan melalui rekanan, itu dikerjakan sendiri semau gue, tanpa melalui aturan, tanpa melalui izin, itu dikerjakan sendiri. Apa benar atau tidak yang dilakukan oleh Pak Bupati itu sendiri? Dan dana tanggap darurat, mungkin semua orang baik di TV di mana, dana tanggap darurat itu potongan-potongan dari tiap artinya paket yang ada yang tidak bisa dijalani itu dengan jumlah sekian. Sejak tanggal 29 Februari itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa
dana tanggap darurat itu berlaku sampai 29 Mei 2020 harus dibagi dan sekarang utuh hanya dipergunakan 2, sekian miliar. Lalu kita pertanyakan dikemanakan yang 59, sekian miliar itu. Nah, maka oleh sebab itu dasarnya masyarakat Batu Timur itu menuntut Bupati Batu Timur mundur dan meminta DPR melakukan sidang istimewa dan meminta Mendagri mencopot sesuai dengan pelanggaran yang kami lihat dan kami dengar dan kami sebagai pelaku dan sebagai peneliti di lapangan bahwa hal tersebut memang seperti itu yang terjadinya, Pak. Juga sangat aneh sekali, Pak. Bu, perlu kami sampaikan di sini ada penarikan. Apa itu? Mobil dinas. Mobil ini bertumpuk-tumpuk di mana-mana yang tidak diberikan apa itu? Yang perlu dipakai seperti artinya eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu tidak ada. Semuanya mereka pakai sepeda motor, Bu. Jadi apa yang dilihat oleh pemerintah seperti ini, seperti Pak Amperaji Bebas ini, mau melihat hati masyarakat itu mati terkapar, cuma dia yang bisa hidup. Inilah yang menjadi kecepatan masyarakat itu sendiri. Khususnya kami meminta dengan hormat dari seluruh elemen penegak hukum, baik BPK dan KPK, siapa yang mendengarkan suara atau yang mendengar atau melihat daripada artinya siaran langsung live daripada jurnal TV, supaya semua melihat keberadaan kabupaten kami yang sangat murad maid dan terancam akan menjadi bubar, menjadi kecamatan lagi. Maka itu masyarakat Batu Timur berjuang berdarah-darah untuk memperjuang supaya Kabupaten Batu Timur itu bisa berdiri dan setara dengan kabupaten lain. Kalau seperti ini pemimpinnya, mungkin Batu Timur akan kembali menjadi kecamatan dan tidak akan ada lagi DPR-nya bubar, bupatinya tidak ada. Baik, Pak. Kemudian Pak, saya tanyakan, Pak. Baik, Pak. Lalu bagaimana seandainya respon pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Pak? Ya, itu pasti jelas. Karena apa? Kalau kita melihat pemerintah itu tidak akan merespon. Alasannya apa? Karena apa? Tuntutan masyarakat itu terlalu berat untuk mereka terima. Tetapi kita buktikan sesuai dengan bukti yang ada. Makanya kita akan laporkan langsung ke KPK bahwa supaya untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang keberadaan dana-dana ini. Maka kami pada malam hari ini diundang daripada jurnalis TV itu mengumumkan apa yang sebenarnya keluh kesah kita ini. Maka kami anggap bahwa dana yang sebanyak mungkin itu, apakah dana itu akan dideposito atau tidak, nanti kita buktikan di dalam hukum dan nanti akan kita kelihatan siapa yang bermain. Kalau memang itu terjadi, mungkin suka tidak suka, apakah dia mau pakai baju yang paling mahal, baju brand atau tidak. Ini harapan kami. Kalau kami memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan tahun-tahun mungkin tahun-tahun terakhir makin celakalah rakyat ini. Sedangkan masih sisanya 3 tahun itu sudah dia lakukan seperti ini. Otoriter, tidak melihat dan tidak memikirkan orang lain, hanya kepentingan gulungan dan keluarganya. Dan pengusaha pun sendiri, rata-rata keluarganya sendiri. Baik. Rekan-rekannya di Papalong. Tetapi kalau untuk Barito Timur, nol untuk diterima untuk menjadi pengusaha di Barito Timur. Sedangkan itu adalah rumah, tanah, dan ladangnya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jumudi atas kesediaannya bergabung di studio Jurnal TV. Tentu kita sama-sama mengharapkan keadilan untuk masyarakat Bartim ya Pak. Selamat malam Pak.